Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najla Salsabila L. Alfisri dengan NIM 2311213022. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan hasil pemahaman saya terkait materi rekonstruksi dan juga rehabilitasi mata kuliah manajemen bencana. Setelah terjadinya bencana, umumnya kita pasti banyak melihat dampak fisik dari bencana ini, seperti rusaknya jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, perkantoran, perumahan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Namun, apakah kerusakan ini akan dibiarkan saja? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Kita semua pasti sudah tidak awam lagi dengan yang dinamakan bencana. Bencana menurut Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2007 dinyatakan sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan juga mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa dalam pengelolaan bencana terdapat 3 fase, yaitu ada pra-bencana, saat terjadi bencana, dan juga pasca bencana. Kegiatan pada fase sebelum bencana atau pra-bencana ialah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sementara pada saat tanggap darurat bencana, kegiatan yang dilakukan ialah melakukan penanganan korban dan dampak bencana. Dan pada fase pasca bencana, kegiatan yang dilakukan ialah rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana. Definisi rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ialah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan untuk definisi rekonstruksi ialah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Terdapat 5 fase utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan juga rekonstruksi yang meliputi yang pertama adalah pengkajian kebutuhan pasca bencana, yang kedua penyusunan rencana rehabilitasi dan juga rekonstruksi, yang ketiga adalah pengalokasian sumber daya dana, yang keempat adalah pelaksanaan rehabilitasi dan juga rekonstruksi, dan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Bagian fase tersebut telah diatur dalam beberapa regulasi seperti Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan rehabilitasi dan juga rekonstruksi, Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 mengenai pengkajian kebutuhan pasca bencana yang diikuti Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2012. Selain dari regulasi yang telah saya sebutkan tadi, ada pula regulasi atau dasar hukum tentang rehabilitasi dan juga rekonstruksi lainnya yang dapat dilihat pada layar. Ruang lingkup rehabilitasi dan juga rekonstruksi terdapat 5 sektor. Sektor pertama adalah permukiman dengan subsektornya, yang pertama ada perumahan dan yang kedua adalah prasarana lingkungan permukiman. Yang kedua adalah sektor infrastruktur dengan subsektornya, yang pertama adalah transportasi darat, laut, dan juga udara. Yang kedua ada energi, yang ketiga ada pos dan telekomunikasi, yang keempat adalah air dan sanitasi, kelima adalah infrastruktur pertanian, irigasi, dan yang terakhir ada sumber daya air seperti pantai dan juga sungai. Pada sektor ketiga yaitu adalah sektor sosial, di mana subsektornya yang pertama adalah kesehatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga agama, yang keempat adalah budaya dan bangunan bersejarah, dan yang kelima adalah lembaga sosial. Pada sektor keempat ada ekonomi produktif dengan subsektornya, yang pertama adalah pertanian, perkebunan, dan peternakan, yang kedua adalah kelautan dan perikanan, yang ketiga industri kecil dan menengah, yang keempat perdagangan seperti pasar, dan yang terakhir adalah pariwisata. Sektor terakhir adalah lintas sektor. Subsektornya yaitu adalah yang pertama lingkungan hidup, yang kedua pemerintahan, yang ketiga sektor keuangan atau perbankan, dan yang terakhir adalah ketertiban dan keamanan.
Prinsip dasar dalam rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana adalah membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman atau build back better and safer berbasis pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction yang dituangkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana. Rehabilitasi dan juga rekonstruksi merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yang memerlukan proses pengkajian dan juga perencanaan yang komprehensif melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana melalui Jitu Pasna dan rencana rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana melalui R3P. Selanjutnya adalah penjelasan tentang manajemen penyelenggaraan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana memerlukan manajemen yang sistematis dan terintegrasi. Pada bagian pertama, ada komponen input Jitu Pasna. Tahap pertama dalam manajemen R3P adalah input melalui sistem Jitu Pasna yang mengidentifikasi dua aspek penting. Yang pertama adalah akibat, yang meliputi yang pertama ada kerusakan infrastruktur fisik, yang kedua kerugian ekonomi dan aset, ketiga gangguan akses transportasi dan komunikasi, yang keempat gangguan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, dan yang terakhir adalah peningkatan risiko bencana susulan. Pada aspek yang kedua adalah dampak. Dampak ini dapat mencakup yang pertama ada kondisi ekonomi dan fiskal daerah, yang kedua perubahan sosial, budaya, dan politik, yang ketiga dampak pembangunan manusia jangka panjang, dan yang terakhir adalah degradasi kualitas lingkungan hidup. Pada bagian kedua ada identifikasi sektor dan kebutuhan. Dari input tersebut dilakukan identifikasi pada 5 sektor prioritas. Yang pertama permukiman seperti perumahan dan hunian masyarakat. Yang kedua infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Yang ketiga ada ekonomi seperti pasar, UMKM, mata pencaharian. Yang keempat ada sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan juga budaya. Dan yang kelima lintas sektor atau koordinasi antar bidang. Kebutuhan yang harus dipenuhi meliputi pembangunan dan pengembangan infrastruktur, yang kedua penyediaan bantuan sosial dan ekonomi, yang ketiga penyediaan bantuan logistik dan peralatan, yang keempat adalah pemulihan fungsi pemerintah, dan yang terakhir adalah pengurangan risiko bencana di masa depan. Pada bagian ketiga, masuk kepada tahap proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Masuk pada tahapan proses ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah rencana RR atau rencana rehabilitasi dan juga rekonstruksi, yaitu penyusunan master plan berdasarkan assessment, kebutuhan dan prioritas yang telah diidentifikasi pada Jitu Pasna. Yang kedua adalah usulan Pemda, yaitu pemerintah daerah menyusun usulan program dan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi sesuai dengan rencana dan kebutuhan spesifik wilayahnya. Yang ketiga ada verifikasi, yaitu tim verifikasi melakukan pemeriksaan kelayakan teknis, administratif, dan kesesuaian dengan standar rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlaku. Yang keempat ada alokasi sumber daya dan dana, yaitu pengalokasian anggaran dan sumber daya yang tepat sasaran dari berbagai sumber pendanaan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan dan pelaporan, yaitu adalah implementasi program disertai dengan sistem pelaporan yang transparan, diawasi melalui MONEF atau monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Proses yang sistematis ini akan menghasilkan output atau hasil. Output atau hasil ini dapat berupa seperti program rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur, infrastruktur yang diperbaiki dengan standar tahan bencana, layanan publik yang pulih dan meningkat, atau ekonomi masyarakat bangkit kembali. Ada pula outcome atau manfaat yang dirasakan langsung, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat terdampak, pemulihan aktivitas sosial ekonomi, penguatan kapasitas menghadapi risiko bencana, dan terciptanya lingkungan yang lebih aman. Terdapat pula bagian impact atau pencapaian tujuan jangka panjang dari manajemen R3P yang efektif adalah yang pertama seperti terciptanya masyarakat yang tangguh resilient terhadap bencana, infrastruktur yang tidak hanya pulih tetapi lebih baik dari sebelumnya, sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan, dan peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah terdampak. Sistem ini juga menghasilkan indeks pemulihan pasca bencana atau INA-PDKT sesuai dengan alat ukur keberhasilan pemulihan pembelajaran untuk penanganan bencana di masa depan.
Pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terdapat peraturannya pada PP No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pasal 58 yang dapat dilihat pada layar. Yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengeluaran bantuan bencana pada pasal 23 yang dapat dilihat pada layar. Pengajuan dana dan bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mengikuti alur yang sistematis dan terstruktur. Pada tahap pertama dimulai dari usulan pemerintah daerah sebagai inisiator pengajuan dana bantuan. Pemerintah daerah yang mengalami bencana menyusun usulan berdasarkan yang pertama ada asesmen kerusakan dan kerugian pasca bencana, identifikasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, prioritas pemulihan infrastruktur dan fasilitas, estimasi biaya yang dibutuhkan, dan rencana implementasi program. Pada bagian kedua, setelah usulan disiapkan, tahap kedua adalah rekomendasi dari gubernur. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi memiliki peran untuk yang pertama mengevaluasi, memverifikasi, menilai prioritas, memberikan rekomendasi, dan memastikan kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah. Pada tahapan ketiga, ada verifikasi dari BNPB dan kementerian atau lembaga. Verifikasi ini meliputi verifikasi teknis, administratif, lapangan, prioritas, dan koordinasi lintas. Berdasarkan hasil dari verifikasi, BNPB mengeluarkan keputusan evaluasi dan verifikasi yang menentukan status kelayakan, besaran alokasi, jenis bantuan, syarat dan ketentuan, dan timeline pelaksanaan. Pada bagian kelima, setelah mendapat keputusan BNPB, tahap selanjutnya adalah pengajuan ke DPR atau Kementerian Keuangan. Tahap ini sangat penting untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Setelah mendapat persetujuan, diterbitkanlah DIPA BNPB atau Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran. DIPA BNPB ini berisi perincian anggaran, kode anggaran, periode pelaksanaan, target output, dan mekanisme penyaluran. DIPA menjadi dokumen eksekusi anggaran yang mengikat secara hukum. Berdasarkan DIPA, BNPB menerbitkan SK penetapan alokasi bantuan yang mencakup penerima bantuan, jenis dan sasaran bantuan, syarat pencairan, kewajiban pelaporan, dan sanksi. Sebelum penyaluran dana, ditandatangani MOU antara BNPB dengan pemerintah daerah. MOU ini mengatur hak dan kewajiban, mekanisme koordinasi, standar pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan penyelesaian sengketa. MOU juga memastikan komitmen bersama dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap terakhir adalah pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Pelaksanaan ini meliputi mobilisasi sumber daya, implementasi fisik, quality control, progress monitoring, dan pelaporan berkala. Selama pelaksanaan, tetap ada koordinasi intensif antara pelaksana daerah dengan BNPB untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana. Pada bagian terakhir, kita akan membahas tentang perbedaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk definisi, kita telah membahas sebelumnya, maka kita langsung masuk ke waktu pelaksanaan. Untuk rehabilitasi sendiri, jangka waktu yang digunakan adalah jangka pendek hingga menengah, sekitar 6 bulan atau 2 tahun. Sedangkan rekonstruksi adalah jangka menengah hingga panjang, mencapai 2-5 tahun atau lebih. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah memulihkan fungsi dasar kehidupan masyarakat, sedangkan rekonstruksi adalah membangun kembali infrastruktur yang lebih baik dan tahan bencana. Prioritas pada rehabilitasi yaitu adalah pemulihan layanan dasar, pemulihan mata pencaharian, dan pemulihan kondisi sosial. Sedangkan pada rekonstruksi, prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, dan penataan pada wilayah. Pendekatan yang dilakukan pada proses rehabilitasi yaitu adalah perbaikan dan pemulihan yang bersifat sementara namun fungsional, sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan baru yang permanen dengan standar yang lebih baik. Sumber daya yang digunakan pada rehabilitasi relatif lebih kecil, fokus pada kebutuhan mendesak, sedangkan rekonstruksi membutuhkan investasi yang besar dan perencanaan yang matang. Contoh kegiatan dari rehabilitasi seperti perbaikan atap rumah yang bocor akibat bencana, pembersihan debris, penyediaan air bersih sementara, atau trauma healing. Sedangkan rekonstruksi seperti pembangunan rumah baru, pembangunan hospital, pembangunan sistem drainase, dan pembangunan infrastruktur transportasi. Stakeholder utama pada rehabilitasi yaitu adalah pemerintahan daerah, LSM atau NGO, masyarakat lokal, atau relawan. Sedangkan rekonstruksi yaitu adalah pemerintah pusat dan daerah, badan khusus seperti BRR, kontraktor besar, dan donor internasional.
Hasil yang diharapkan dari rehabilitasi yaitu adalah kondisi normal atau mendekati kondisi sebelum bencana, sedangkan rekonstruksi adalah kondisi yang lebih baik dari sebelum bencana atau build back better. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan dari saya tentang penjelasan rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Saya harap pemaparan saya ini dapat bermanfaat bagi khalayak ramai dan juga terutama bagi saya sendiri. Mungkin hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.